Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah, kami dari kelompok 11 mata kuliah studi hadis yang berjudul Riwayat Biografi Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang terdiri dari kelompok saya sendiri Bita Mukhlis dan teman saya Muhammad Wahyudi. Baik, masuk bagian pertama. Sunan Imam Tirmizi. Riwayat hidup. Nama lengkap Imam At-Tirmizi yang menjadi penyusun Sunan At-Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak Al-Sulami Al-Buwi At-Tirmizi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, wilayah kota Bugi. Sebuah kota kuno di Khurasan yang telah menjadi kota sejak masa Iskandar Agung, sebelum Masehi. Di kota ini jugalah beliau wafat dalam usia lebih kurang 70 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Rajab 278 Hijriah. Dalam usia yang masih remaja, beliau gemar untuk ilmu. Selain pernah belajar di Khurasan, beliau juga melakukan berbagai daerah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hadis, fikih, di kota Basrah, Kufah, Hijaz, dan daerah Timur Tengah lainnya. At-Tirmizi dikenal oleh para ulama secara meluas sebagai orang alim, soleh, zuhud, dan wara'. Guru-guru At-Tirmizi adalah imam-imam hadis yang masyhur, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan mereka sangat berjasa kepada Imam Tirmizi, menjadikan Imam Tirmizi sebagai imam hadis penerus selanjutnya. Lanjut, bentuk-bentuk karya-karya berharga yang dihasilkan oleh Tirmizi antara lain. Yang pertama, Al-Jami' Al-Sahih. Yang kedua, Tawarik. Yang ketiga, Al-Ilal. Yang keempat, Al-Ilal Al-Kabir. Yang kelima, Asma' Al-As-Sabah. Yang keenam, Al-Asma' wal Al-Kunya. Yang ketujuh, Al-Asar Al-Mauqufah. Di antara sekian banyak kitab, yang paling populer dan yang paling masyhur, yang terkenal, yaitu kitab Al-Jami' Al-Sahih. Ada beberapa perbedaan pendapat Imam memberikan nama kitab Al-Jami' Al-Sahih. Imam Al-Hakim menyebutnya dengan kitab Al-Jami' As-Sajili, ataupun Imam Al-Qattani menyebutkan dengan kitab Al-Jami' Al-Kabir, atau disebut juga Al-Jaini. Lanjut, poin selanjutnya, metode penyusunan kitab. Yang pertama, mentakrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha. Yang kedua, memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Salah satu kelebihan At-Tirmizi adalah ia mengetahui benar keadaan hadis yang ia tulis. Hal itu berdasarkan hasil diskusinya dengan para ulama tentang keadaan hadis yang ia tulis. Ada 4 syarat yang ditetapkan oleh At-Tirmizi sebagai standarisasi periwayatan hadis, yaitu: yang pertama, hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih menurut standar kesahihan Abu Daud dan Al-Nasai. Yang ketiga, hadis-hadis yang tidak dipastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Yang keempat, hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha, baik hadis tersebut sahih atau tidak. Tentu saja ketidaksahihnya tidak sampai pada tingkat dhaif matruk. Lanjut, kualitas hadis dalam kitab. Dari keseluruhan hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi, yang paling banyak adalah berkualitas hasan sahih, yang mencapai jumlah sekitar 1454 buah, kurang lebih dari 36%. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah hadis hasan mencapai 705 buah atau 18%. Sementara hadis sahih gharib berjumlah 8 buah atau setengah persen. Sedangkan 344 buah atau 7,8% merupakan hadis yang tidak dinilai secara pasti oleh Imam Tirmizi, tetapi hanya diberi penjelasan tentang tingkatan perawi.
sanad maupun matannya, yang penilaian tersebut berputar pada istilah hadis mungkar, mutarib, dan lainnya. Lanjut, pendapat dan kritik ulama terhadap Imam At-Tirmizi. Kitab beliau yang berjudul Al-Jami' menunjukkan akan luasnya pengetahuan beliau dalam ilmu hadis, kefakihan beliau dalam pemasaran fikih, dan juga luasnya wawasan beliau terhadap permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama fikih. Akan tetapi, beliau cenderung bermudah-mudahan dalam menilai sahih dan hasan suatu hadis. Abu Ahmad Al-Hakim berkata bahwa beliau pernah mendengar Umar bin Alaq berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Imam Bukhari sepeninggal beliau kecuali Abu Isa, yaitu Imam Tirmizi, dalam masalah ilmu, kuat hafalan, sifat zuhud dan waroknya. Beliau menangis hingga matanya mengalami kebutaan, dan hal tersebut terus berlangsung beberapa tahun hingga beliau wafat. Selanjutnya riwayat hidup Ibnu Majah. Ibnu Majah bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini, merupakan salah satu ulama yang dikenal sebagai ahli hadis dan meriwayatkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ibnu Majah dilahirkan di Qazwin, Iran pada 209 Hijriah. Sosok yang dikenal akan kejujuran dan akhlak yang baik, ini tumbuh di lingkungan yang penuh akan ilmu. Para pemuda saat itu memiliki kecintaan yang sangat besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Tak salah kalau Ibnu Majah bisa menjadi seorang ahli hadis besar. Ayahnya bernama Yazid atau lengkapnya Majah Maula Rob'an. Sejak kecil, Ibnu Majah telah belajar secara runut ilmu agama, menghafal Al-Quran hingga akhirnya ia memetik hasil menjadi ahli hadis. Ibnu Majah menempuh perjalanan belajar lebih dari 15 tahun ke beberapa negara, seperti Teheran, Basrah, Baghdad, Kufah, Suriah, dan Khurasan. Dalam perjalanannya mencari ilmu dan belajar banyak hal, salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya dan menjadi salah satu gurunya adalah Ali bin Muhammad atau Nasafi. Beliau adalah seorang hafiz dan Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Ibnu Majah wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, Qazwin, Iran. Hingga kini, banyak umat Islam yang terus mengenangnya melalui karya-karyanya sebagai seorang ahli hadis besar dan mufasir atau ahli tafsir. Berikut beberapa karya dari Imam Ibnu Majah. Pertama, Kitab As-Sunan, yang merupakan salah satu bagian dari Kutub As-Sittah. Yang kedua, Kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kitab tafsir ini kemudian mendapat pujian dari Ibnu Katsir yang dituliskan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Yang ketiga, Kitab At-Tarikh yang membahas tentang biografi para periwayat hadis sejak awal hingga pada masanya. Metode penyusunan kitab. Metode yang digunakan Ibnu Majah berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya adalah: yang pertama, penyusunan hadis-hadisnya dikelompokkan berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih, sehingga mempermudah dalam pencarian dalil hadis untuk hukum-hukum fikih. Yang kedua, tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis. Yang ketiga, tidak menjelaskan status atau mengomentari hadis yang diriwayatkan dan tidak memberikan catatan dan ilat padanya kecuali sangat jarang sekali. Yang keempat, tidak mengulang penulisan sanad dan hadis. Yang kelima, meriwayatkan hadis yang mansuh terlebih dahulu kemudian menyebutkan atau meriwayatkan hadis yang nasih. Keenam, judul bab dalam kitabnya kadang-kadang diambilkan dari potongan hadis. Kualitas hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dari segi materi, Sunan Ibnu Majah terdiri atas 4.341 hadis, sebanyak 3.002 hadis. Di antaranya telah termaktub dalam kitab Al-Khamsah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Hanya sekitar 1.339 hadis saja yang terbilang orisinil. Dalam penelitiannya, Fuad Abdul Baqi menjelaskan dari sebanyak 1.339 hadis yang dikatakan orisinil tersebut, ada sejumlah 328 hadis yang berkualitas sahih. Kemudian, sebanyak 99 hadis berstatus hasan. Sebanyak 613 hadis berkualitas dhaif, sedangkan 99 hadis lainnya berkualitas tertuduh atau buruk. Jika dibandingkan dengan kutub Al-Khamsah, maka Sunan Ibnu Majah memiliki berbagai kelemahan. Pertama,
kitab ini memuat banyak hadis yang berkategori zawaid atas hadis-hadis yang ada dalam kutub al-khamsah. Yang kedua, hadis yang berkualitas dhaif tidak mendapat kejelasan sebab kedhaifannya. Oleh karena persoalan ini, banyak ulama hadis memandang sebelah mata terhadap Sunan Ibnu Majah. Fuad Abdul Baqi mencatat ada sekitar 712 hadis dhaif di dalam Sunan Ibnu Majah dan dibiarkan begitu saja tanpa komentar atau penilaian sedikit pun. Pendapat dan kritik ulama tentang Sunan Ibnu Majah. Banyak para ulama yang memuji kitab ini, salah satunya adalah Abu Zar'ah. Setelah Abu Zar'ah melihat kitab ini, beliau mengaguminya dan berkata, menurutku kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab jami' atau kebanyakan kitab lainnya tidak akan terpakai. Tapi dalam hal ini tidak sedikit juga di dalamnya terdapat hadis yang dhaif. Terhadap kitab yang ini, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah adalah pengarang kitab As-Sunan yang termasyhur. Kitab ini menunjukkan atau membuktikan kegigihan kerjanya, kedalaman dan keluasan ilmunya, bacaan dan panutannya terhadap Nabi atau As-Sunnah, baik dalam masalah usul atau akidah maupun furu' atau hukum. Kitab ini terdiri dari 32 kitab atau bab dan 150 bab atau fasal. Di dalamnya terdapat 4.000 hadis yang berkualitas baik kecuali sebagiannya kecil saja. Para ulama hadis yang terdahulu dan sebagian besar ulama mutaakhirin menganggap bahwa jumlah usul kitab al-hadis atau kitab hadis standar hanya 5, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmizi. Sementara Sunan Ibnu Majah belum termasuk ke dalam jajaran Al-Kutub Al-Khamsah. Baiklah, hanya ini materi PPT kami dari kelompok 11. Sekian, terima kasih.